Kondisi terkini Taman Karakter SMA Fransiskus Bandar Lampung. Prestasi siswa Karen Candatara, juara 1 Putri Remaja Lampung 2021, Denzel Elden Wijaya, juara 1 Osamakom bidang Matematika Unila 2020, juara 1 Fimnas UNES, juara 1 Infinitix 4 UPH, bonus medal kompetisi Sains Nasional 2020 bidang Matematika, Saferul Lutfianto Chandra, juara 1 Osamakom bidang Fisika Unila 2020, bonus medal kompetisi Sains Nasional 2020 bidang Fisika. Regina Anugrahani Rosari, juara 1 lomba menulis surat kepada gubernur. Sheni Harvey Eterno, juara 2 lomba menulis cerpen tingkat SMA dan SMK. Sandet Darlin, juara 3 lomba menulis cerpen tingkat SMA SMK. Juara umum Education Festival Hokma Unila, juara Christmas Choir Competition 2020 Grand Beat, juara 2 Modern Dance Festival Seni Teknokraft, juara 2 dan juara favorit Jakarta Christmas Virtual Choir Competition. Agenda sekolah. Live streaming perayaan Natal 2020. OSIS 2021-2022. OSIS dan MPK SMA Fransiskus Bandar Lampung periode 2021-2022.
siswa kelas 12. Tabi pun, ya pun. Selamat pagi kami ucapkan bagi ibu bapak, orang tua dan wali murid dari seluruh kelas 10 IPA tahun 2021-2022. Kami ucapkan terima kasih karena ibu bapak pada kesempatan ini mau meluangkan waktunya untuk mengadakan pertemuan orang tua kelas 10 SMA Fransiskus tahun ajaran 2021-2022 yang akan saya moderatori, dan nanti kita akan berbincang bersama dengan suster kepala sekolah dan pembicara yang lain. Kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat dan kasih-Nya kita sekarang masih diberikan kesejahteraan dan kesehatan. Ibu Bapak, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam keluarga besar SMA Fransiskus. Selanjutnya, marilah kita ikuti dengan khidmat lagu kebangsaan kita Indonesia Raya yang kemudian akan dilanjutkan dengan menyanyikan himne Fransiskus.
Ibu Bapak, marilah kita melanjutkan dengan berdoa. Kami akan melakukan dengan tata cara Katolik. Bagi Ibu Bapak yang beragama dan berkepercayaan lain, kami mohon dukungan doanya. Suster, Bapak Ibu Guru, serta orang tua kelas 10, sebelum kita memulai pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Semua untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan jiwa kita. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas berkat dan karunia-Mu. Engkau telah mengaruniakan hari baru yang kami alami pada pagi hari ini. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami akan melaksanakan pertemuan dengan orang tua kelas 10. Semoga Engkau selalu mengaruniakan kepada kami, selalu membuka hati dan pikiran kami. Semoga apa yang akan kami sampaikan dan apa yang akan kami dengar dapat kami serapkan dalam hati kami masing-masing dan tentunya untuk kemajuan anak-anak kami. Seluruh doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Mary yang sudah membawakan doa. Ibu Bapak, kami ingatkan untuk berkenan mengisi presensi yang sudah ada di link yang sudah kami sediakan di link chat di Zoom yang sudah kami sediakan. Selanjutnya Ibu Bapak, marilah kita persilahkan Suster Kepala Sekolah Suster M. Floriani untuk memberikan kata sambutan. Terima kasih kepada Pak Domi. Bapak Ibu orang tua kelas 10 dimanapun Anda berada, selamat pagi, selamat berjumpa. Meskipun melalui daring, kita tetap bisa mengadakan kegiatan pertemuan. Ini menjadi jargon semua sekolah-sekolah Fransiskus. Salam Fransiskus, berjiwa besar. Kita ulang ya, Bapak Ibu. Salam Fransiskus, berjiwa besar. Maka dimanapun Bapak Ibu orang tua dan juga seluruh siswa, keluarga besar SMA, ketika bertemu, berjumpa, kita akan mengucapkan salam ini. Bapak Ibu orang tua, wali murid kelas 10, kami mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang telah Bapak Ibu sediakan untuk bersama-sama mengadakan pertemuan. Dan dalam kesempatan ini kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu untuk mendampingi putra-putrinya. Dan dalam kesempatan ini Bapak Ibu mempercayakan putra-putrinya untuk kami dampingi. Dan pada saat ini, 1 tahun kita menghadapi masa-masa sulit karena virus corona. Perubahan besar terjadi dalam dunia pendidikan. Siswa tidak bisa belajar tatap muka, tetapi harus dengan tatap layar. Guru, orang tua, siswa, semua harus belajar. Terlebih dalam penggunaan alat-alat teknologi. Bagi siswa, IT bukanlah hal yang sulit, karena memang dunianya. Bapak Ibu yang terkasih, banyak keterbatasan yang akan kita hadapi ketika proses belajar mengajar secara daring.
alasan-alasan itu bisa kita rasakan dan kita alami. Sinyal yang kurang support, alat-alat yang kurang memadai, karena hujan petir, lampu mati, tidak ada terpenuhinya kuota, dan lain sebagainya. Bisa terjadi anak-anak yang berada di seputar Bandar Lampung mungkin tidak bermasalah. Tetapi bagi Bapak Ibu serta putra-putri yang berada di luar Bandar Lampung ini, sangat terasa sekali kendalanya. Maka kita akan selalu membangun komunikasi dengan cara-cara yang bisa kita tempuh. Direncanakan setiap Jumat ini menjadi hari perwalian. Maksudnya dalam kesempatan ini kita akan saling berbagi, saling sharing untuk mengatasi hal-hal yang mungkin sulit untuk dibicarakan secara tatap muka. Supaya permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam proses belajar itu dapat teratasi. Maka setelah proses 1 tahun ini menjadi proses belajar yang sangat bermanfaat, apa yang harus dilakukan untuk tahap-tahap selanjutnya? Maka hari Jumat ini bagi kami menyediakan waktu untuk bersama-sama anak-anak, tetapi juga bersama dengan orang tua untuk saling berbagi dan saling sharing kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Bapak Ibu yang terkasih, kesempatan hari ini merupakan kesempatan yang luar biasa, karena dalam kesempatan ini Bapak Ibu guru yang bertugas itu akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan proses belajar untuk 1 tahun ke depan. Dan dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa tahun ajaran baru 2021-2022 yang akan kita awali tanggal 12 Juli 2021, SMA Fransiskus belum dapat mengadakan proses belajar tatap muka. Semua masih dilakukan secara daring. Ketika situasi sudah memungkinkan tatap muka, kami akan menyampaikan kepada Bapak Ibu informasi-informasi yang berkaitan dengan proses belajar tatap muka. Maka berdasarkan rapat dan juga informasi-informasi, kami tahun ini di bulan Juli itu masih tetap mengadakan proses KPM secara daring. Bapak Ibu yang terkasih, meskipun proses belajar secara daring, SMA Fransiskus tetap mengupayakan kegiatan-kegiatan untuk menggali potensi siswa tetap dilaksanakan. Begitu pula kegiatan-kegiatan untuk membangun karakter tetap juga dilakukan. Bapak Ibu di awal tadi sudah menyaksikan berbagai macam kegiatan mendampingi dalam hal karakter. Kita melihat prestasi-prestasi yang ditampilkan oleh anak-anak itu adalah proses kegiatan selama 1 tahun ini. Jadi meskipun situasi corona, situasi yang sulit, tetapi kita tetap mengupayakan prestasi, kreasi, itu tetap kita usahakan agar anak-anak juga mempunyai potensi yang terakomodasi dan mereka bukan hanya sekedar belajar. Bapak Ibu yang terkasih, pandemi bukan menjadi penghalang bagi siswa-siswi, bagi Bapak Ibu guru, dan kita semua untuk berkreasi, berkreativitas, berprestasi, dan berkarakter. Maka dalam kesempatan ini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu
orang tua wali murid kelas 10. Semoga 1 tahun ke depan kita akan tetap membangun komunikasi meskipun dalam situasi terbatas. Maka kami membuka hati, membuka seluruh proses KBM ini ketika Bapak Ibu mengalami kesulitan, terlebih anak-anak. Maka peluang-peluang yang akan kami berikan, kami adakan, semoga ini menjadi jembatan untuk membantu anak-anak semakin berkembang meskipun dalam situasi yang terbatas. Terima kasih banyak atas kepercayaan Bapak Ibu, dan saya mengucapkan selamat bergabung di SMA Fransiskus. Hari ini merupakan hari yang penuh berkat, karena Bapak Ibu akan mendapatkan informasi-informasi yang berguna bagi perkembangan anak didik kita. Selamat mengadakan pertemuan, selamat untuk berproses. Salam Fransiskus, berjiwa besar. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Suster M. Floriani FSGM, selaku Kepala Sekolah SMA Fransiskus yang telah memberikan sambutan dan beberapa informasi penting di pembukaan ini yang mungkin bisa menjadi acuan bagi kita. Dan kita akan mendalami, Ibu Bapak, mendalami tentang kurikulum proses belajar mengajar yang akan kita laksanakan tahun 2021-2022 oleh Wakil Kepala Kurikulum Bapak Yohanes Widianto. Silakan Bapak Yohanes Widianto untuk memberikan pemaparan. Terima kasih Pak Domi selaku moderator pada kegiatan pagi hari ini. Bapak Ibu orang tua kelas 10 yang terkasih, selamat pagi, selamat datang di SMA Fransiskus. Salam Fransiskus, berjiwa besar. Izinkan Bapak Ibu semuanya, saya menyapa Bapak Ibu yang ada di sana. Sapaan saya seperti ini, pagi-pagi minum teh hangat supaya badan tetap sehat. Selamat datang orang tua hebat, walau di masa pandemi tetap semangat. Ya, Bapak Ibu orang tua tetap semangat dengan putra-putrinya, mendampingi putra-putrinya dalam proses pembelajaran di tahun pelajaran 2021-2022. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait dengan kurikulum yang ada di SMA Fransiskus. Apa itu kurikulum? Bapak Ibu tentunya yang ada di sana pasti sangat memahami dan pasti sudah tahu serangkaian program yang disusun sedemikian rupa sehingga bisa mengantar putra-putrinya mencapai tujuan tertentu. Inilah hakikat sederhana kalau kita berbicara tentang kurikulum. Jadi sudah dirancang, sudah ditata sedemikian rupa. Bapak Ibu yang terkasih, situasi membuat kita berpikir dan kita menentukan cara-cara baru. Pandemi di satu sisi membuat kita untuk semakin cerdas dalam memilih, dalam belajar, dalam melakukan segala aktivitas. Kembali terkait dengan kurikulum, SMA Fransiskus menggunakan kurikulum 2013. Saya ulangi, kurikulum 2013. Tentunya putra-putri Bapak Ibu, dan saya yakin pasti di antara sekian banyak orang tua itu ada juga yang pendidik sama seperti kami. Sudah sangat memahami tentang kurikulum 2013. Apa? Mohon izin kalau saya akan memberikan pengantar sedikit bahwa kurikulum 2013 itu akan mendidik, mengembangkan segala potensi yang bersifat akademik maupun non-akademik. Semua
putra-putri kita, semua anak-anak kita memiliki bakat yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua, kita sebagai pendidik, tugasnya salah satunya adalah mengarahkan, mengembangkan potensi dan bakat-bakat tersebut. Secara teknis di SMP dan di SMA ada sedikit perbedaan. Kalau di SMP belum ada istilah jurusan atau peminatan, kalau di SMA ada istilah peminatan. Maka di awal Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu sudah memilih peminatan IPA atau MIPA dan peminatan IPS. Sebenarnya ada 3 peminatan, tetapi SMA Fransiskus baru bisa memfasilitasi 2 pilihan, yaitu MIPA dan IPS. Selamat kepada Bapak Ibu, putra-putrinya sudah menentukan pilihan terbaiknya. Bapak Ibu yang terkasih, kalau tadi kita sudah melihat di situ ada peminatan, maka di dalam proses belajarnya, anak-anak nanti akan belajar menggunakan atau anak-anak akan belajar mata pelajaran yang sudah disusun sedemikian rupa. Ada namanya pelajaran wajib A, wajib B, dan peminatan. Pelajaran wajib A itu akan diterima oleh anak-anak baik yang IPA maupun yang IPS. Semuanya sama. Terdiri dari agama, bahasa Indonesia, PKN, matematika wajib, sejarah wajib, dan bahasa Inggris. Ini mata pelajaran yang masuk kategori kelompok wajib. Kemudian ada lagi kelompok namanya wajib B, ini lebih didominasi oleh pelajaran lokal daerah. Di antaranya ada pelajaran seni, ada pelajaran penjas, ada pelajaran prakarya, dan ada pelajaran muatan lokal. Bapak Ibu yang terkasih, SMA Fransiskus salah satu sekolah yang berada di Provinsi Lampung, di Kota Bandar Lampung, dan pemerintah Provinsi Lampung sudah menetapkan bahwa untuk tahun pelajaran ini kita akan memasukkan satu konten lagi, yaitu pelajaran anti korupsi. Maka ini menjadi satu tambahan beban belajar bagi anak-anak kita. Kemudian kalau kita sudah melihat ada pelajaran wajib A, wajib B, maka ada pelajaran yang disebut dengan nama peminatan. Ini yang menjadi ciri khasnya. Kelompok IPA itu nanti akan belajar tentang matematika peminatan, biologi, fisika, dan kimia. Ini sudah didasari ketika anak-anak belajar di SMP. Di SMP matematika ada, sama. Di SMP ada pelajaran IPA, sama. Hanya bedanya di SMA itu dipisah antara pelajaran fisika, kimia, maupun biologi. Satu lagi yang berbeda, karena tadi saya menyampaikan bahwa di awal itu kita mengembangkan segala bakat dan potensinya, maka ada lagi pelajaran yang disebut dengan nama lintas minat. Namanya lintas pasti menyeberang. Jadi anak-anak yang hari ini memilih peminatan IPA, nanti akan belajar juga dengan pembelajaran lintas minat, bisa ke IPS, maksud saya salah satu mata pelajaran IPS ataupun yang bukan itu. Untuk SMA Fransiskus, anak-anak nanti akan belajar informatika yang ada kaitannya dengan IT, yang ada kaitannya dengan teknologi, dan ada lagi nanti anak-anak akan belajar lintas minat bahasa dan sastra Inggris. Ini kalau kita lihat berkaitan dengan lintas minat. Bapak Ibu yang terkasih, setelah kita melihat pelajarannya, maka di masa pembelajaran menggunakan moda daring ini atau online, beban belajar siswa, kalau dia tidak daring atau dia tatap muka itu sejumlah 46. Karena ini menggunakan daring, maka kita SMA Fransiskus menetapkan bahwa beban belajar siswa itu sebanyak 36. 10
jam lebih pendek daripada yang seharusnya. Bapak Ibu yang terkasih, kenapa menjadi 36? Atas dasar pertimbangan situasi belajar, maka karena ini belajar secara daring, maka kami memilih 36 itu adalah pilihan yang terbaik yang bisa kami berikan kepada orang tua dan anak-anak. Selanjutnya, kalau kita lihat, anak-anak ini nanti akan belajar pada atau menggunakan daring. Tadi Suster Floriani selaku Kepala SMA sudah menyampaikan bahwa SMA Fransiskus menggunakan moda daring atau pembelajaran dengan daring. Pasti Bapak Ibu juga akan bertanya, sampai kapan kita akan daring? Bapak Ibu, tadi Suster sudah menyampaikan bahwa saat ini belum memungkinkan. Vaksin untuk anak itu sedang dalam proses. Dan tentunya kita sama-sama ingin melindungi semua, memberikan pilihan yang terbaik, memilih yang terbaik, sehingga semuanya bisa berjalan. Keselamatan, kesehatan itu menjadi prioritas. Pada saatnya nanti, jika situasi sudah memungkinkan, di dalamnya salah satunya anak-anak sudah vaksin, kemudian angka yang terpapar itu sudah mulai menurun, maka sudah dipastikan nanti SMA Fransiskus akan menggelar tatap muka. Tetapi belum bisa kami jawab kapan waktunya itu akan tiba. Kembali terkait dengan pembelajaran daring, Bapak Ibu, anak-anak semuanya, untuk hari Senin, anak-anak itu akan belajar sebanyak 8 jam belajar. Dari jam 7.05 sampai dengan jam 13.15. Di sela-sela pembelajaran itu, anak-anak ada kegiatan istirahat. Walaupun di rumah, itu masih tetap ada istirahat. Untuk hari Selasa sampai dengan hari Kamis, itu anak-anak belajar sebanyak 7 jam. Kemudian akan berakhir sampai dengan pukul 12.45. Kemudian pada hari Jumat sama dengan hari Kamis sebanyak 7 jam, hanya waktunya kami sesuaikan sehingga anak-anak itu belajar berakhir pada pukul 11.50. Itu Bapak Ibu terkait dengan pembagian jam belajar. Lalu apa pentingnya? Ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, berdasarkan pengalaman setahun kami mengadakan pembelajaran daring, bahwa peran serta Bapak Ibu itu sangat penting. Contoh, di pagi hari mungkin mengingatkan atau membangunkan ataupun yang lainnya. Maka ini adalah salah satu bagian yang penting kerjasama orang tua dalam mendukung mensukseskan kegiatan proses pembelajaran secara daring. Jadi dari Senin sampai dengan hari Jumat, hari Sabtu anak-anak tidak ada pembelajaran. Nah, terkait dengan pembelajaran ini, walaupun anak-anak itu di rumah, maka ada beberapa hal yang harus kita sepakati bersama. Yang pertama, anak-anak itu nanti akan bersiap atau menggunakan Microsoft 365. Apa itu Microsoft 365? Nanti akan kami bagikan kepada anak-anak. Itu adalah salah satu teknologi, adalah salah satu media yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran. Nah, secara teknis besok kami akan mensosialisasikan kepada anak-anak bagaimana cara menggunakannya, dan anak-anak nanti akan menerima akun, kemudian akun itu nanti akan diaktifkan, setelah itu mereka akan bisa menggunakan itu. Dalam pembelajaran ini sama seperti kalau kita belajar menggunakan Zoom. Hanya bedanya kalau menggunakan Zoom, kita hanya tatap muka. Tatap muka itu artinya tatap layar maksud saya. Hanya menyampaikan materi, tetapi kalau menggunakan 365 ada fasilitas-fasilitas lain yang bisa kita optimalkan. Yang berikutnya yang perlu kita ketahui adalah bahwa
selama 5 hari anak-anak akan berseragam sekolah SMA Fransiskus itu sebanyak 3 kali, yaitu hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat. Ya, hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat. Mereka akan menggunakan seragam dalam mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya, pada saat pembelajaran, Bapak Ibu guru akan meminta untuk memastikan anak-anak itu hadir dengan cara menghidupkan kamera. Tentunya Bapak Ibu, anak-anak semuanya nanti akan memilih tempat-tempat yang layak untuk bisa ditampilkan. Artinya, jangan pada tempat-tempat seperti kamar tidur, ataupun mungkin di dapur, ataupun mungkin di kamar mandi, itu sangat dihindari. Jadi mohon kepada Bapak Ibu mengingatkan putra-putrinya untuk menempati tempat-tempat seperti ruang tamu atau ruang belajar atau tempat lainnya yang memungkinkan untuk itu. Memang ini menjadi pertanyaan juga. Lah, kalau memang sinyalnya di ruang tamu nggak ada, di ruang belajar nggak ada, gimana Pak? Nah, Bapak Ibu bisa memilih di mana sinyal itu ada. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti akan bertemu, Bapak Ibu nanti akan berkomunikasi, dan saya yakin sudah dibuat media komunikasi itu dengan grup WA di antara masing-masing wali kelas. Kelas IPA 1 sampai dengan kelas 10 IPS 3. Nah, supaya Bapak Ibu lebih kenal, mungkin saat ini Bapak Ibu kenal namanya. Namanya Bapak ini atau Ibu ini. Nah, silakan dicermati yang ada di layar. Inilah wajah-wajah wali kelas 10 tahun pelajaran 2021-2022. Kita lihat yang bagian pertama itu adalah wali kelas 10 IPA. Ada 2 bapak dan ada 2 ibu. Ya, ada 2 bapak dan ada 2 ibu. Itu adalah kelas 10 IPA. IPA 1 di situ ada Ibu Sri Wahyuni ya di sana. Kemudian ada lagi di sana di sampingnya selain Ibu Sri Wahyuni ada Bapak namanya Bapak Martinus Rian. Kemudian ada lagi yang di sana ada namanya Bapak Albertus Sriwardoyo. Itu adalah kelas 10 IPA 4. Kemudian kalau kita bergeser di IPS 1, di sana berbaris ibu-ibu semuanya. Ibu-ibu yang masih muda. Ibu-ibu yang masih muda. Dan di sana ada Ibu Lia, ada Ibu Rina, dan ada lagi Ibu Kristina Tularsih. Baik, saya akan melanjutkan. Setelah kita mengetahui wali kelas yang ada di kelas 10, maka sedikit saya akan membagikan hal penting berkaitan dengan kenaikan kelas. Bapak Ibu yang terkasih, setiap jenjang, setiap proses pendidikan itu pasti ada namanya evaluasi. Maka di sini ada kenaikan kelas, syarat-syaratnya adalah yang pertama, anak-anak itu harus belajar dari semester 1 sampai semester 2. Yang kedua, mata pelajaran tertentu, nilai sikap itu harus minimal baik. Yang ketiga, nilai pramuka itu harus baik. Yang keempat, nilai yang tidak tuntas atau yang tidak KKM itu hanya boleh diberi 2. Artinya kalau lebih dari 2, maka anak tersebut dinyatakan tidak naik. Kemudian yang berikutnya, jumlah ketidakhadiran tanpa keterangan itu adalah maksimal 6 hari dalam 1 semester. Jadi alpanya segitu. Nah, memang ini menjadi pertanyaan berikutnya. Pak, ini kan daring. Gimana saya memastikan anak saya itu hadir dan tidak hadir di alpa atau tidak? Bapak Ibu yang terkasih, ketika Bapak Ibu guru
membuka pelajaran menggunakan 365 dan anak-anak hadir ada di sana, pasti dipastikan putra-putri Bapak Ibu dianggap hadir. Jika memang tidak bisa hadir, mohon kerjasamanya untuk bisa berkomunikasi dengan wali kelas, menyatakan alasan ketidakhadirannya seperti apa. Nah, setelah kita tahu syarat-syarat kenaikan, saya sedikit membagikan berkaitan dengan nilai. Jadi ada tiga jenis nilai. Nilai sikap, nilai pengetahuan, dan nilai keterampilan. Tiga-tiganya ini akan ada di rapot putra-putri Bapak Ibu nanti di SMA. Mungkin yang di SMP juga sudah menemukan hal yang sama. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita mengetahui ada tiga jenis nilai, yang perlu saya sampaikan berikutnya lagi adalah di masa pandemi ini, SMA Fransiskus tetap berupaya memberikan layanan terbaik. Artinya, berdasarkan pengalaman yang kita sudah melewati bersama, ada banyak prestasi-prestasi anak, baik yang bersifat akademik maupun non-akademik, yang merupakan buah kerja dari anak-anak dan pihak orang guru serta orang tua, sehingga ini bisa meyakinkan bahwa proses tetap berjalan walaupun di masa pandemi. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui beberapa hal tersebut, maka baiklah saya akan menampilkan beberapa contoh kegiatan gambar-gambar yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Salah satunya di sana ada kegiatan retret secara online. Nah, ini gambar retret secara online, Bapak Ibu. Ini adalah salah satu pembinaan di bidang spiritual. Maka kami tetap mengadakan kegiatan seperti itu. Kemudian yang berikutnya, selain kegiatan itu, kegiatan olimpiade, anak-anak juga mengikuti kegiatan olimpiade dan puji Tuhan, beberapa anak-anak kita boleh lolos untuk masuk ke jenjang berikutnya pada tahun ini di level provinsi. Jadi mereka sudah lulus di kabupaten kota, kemudian akan berjuang dan masuk di level berikutnya di provinsi. Mohon doanya Bapak Ibu semuanya kiranya bisa memberikan hasil yang terbaik berkaitan dengan kegiatan ini. Kemudian yang berikutnya selain pengembangan di bidang akademik, di bagian non-akademik juga ada. Salah satunya adalah anak-anak kita yang lolos untuk kegiatan Gita Bahana, itu adalah paduan suara yang nanti akan bertugas pada saat HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi di situ ada anak-anak yang lolos, ada 2 anak kita yang bisa berhasil. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya adalah bahwa di masa pandemi pun kita tetap berupaya memberikan layanan yang terbaik dengan cara-cara yang terbaik, dengan cara-cara yang aman. Akhirnya Bapak Ibu, ini sedikit gambaran yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan proses pembelajaran yang akan dilakukan di SMA Fransiskus. Kiranya kita semuanya dapat mengikuti dan tetap semangat, tetap sehat dalam mengikuti proses pembelajaran ke depan. Semangat menatap hari depan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Widi yang telah memberikan pemaparan tentang kurikulum yang akan kita jalani selama proses tahun ajaran 2021-2022. Tadi Bapak Widi sudah mencoba untuk memberikan penyegaran dengan pantun yang cukup menggugah semangat ya Pak Widi. Bapak Ibu, ada ternak di Malingkawan. Mari kita sejenak untuk cooling down, menyaksikan Modern Dance Group dari SMA Fransiskus. Selamat menikmati.
girls like it, got me going insane, and I can't get enough, so let me get it up. Looks like I am now, let the beats go down now. I'm ready to throw this on ya, let's get it blazing. I can turn the heat up if you wanna, turn the lights up if you wanna. Just wanna move ya, but you froze up, that's what I'm saying. Ice, allow me to get you right. Won't you come up to me, baby? I can make you feel like it. Ice, allow me to get you right. Won't you come up to me, baby? I can make you feel. Got that chocolate, that yum yum, come give me some. Candy sweet as gold, it's soft like a sugar plum. Roll up that tootsie, that Hershey, that bubble gum. I got a sweet tooth for love, baby, give me some. If you're not drunk, ladies and gentlemen, get ready to get drunked up. Let's do it. LMFAO, you know, let's jump. Yeah. All of the alcoholics, where you at? Let's go. Yeah. When I walk in the club, all eyes on me. I'm with the party rock crew. All drinks are free. We like Ciroc. We love Patron. We came to party rock. Everybody is on. Shots, 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 shots. Everybody. Shots, 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 shots. Shots, 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 shots. Everybody. You know what I deserve? What? Dessert. 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 You know what I deserve? Dessert. 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 You know what I deserve? What? Dessert. Make your money stack. Ibu Bapak, demikianlah Moderns Group SMA Fransiskus yang telah menghibur kita, dan tibalah kini saatnya kita akan mendengarkan pemaparan informasi tentang hubungan sosial kemasyarakatan yang akan disampaikan oleh Bapak Christoforus Salib. Kami persilakan bagi Bapak Christoforus Salib untuk memberikan pemaparan hubungan sosial kemasyarakatan. Bapak Ibu yang terkasih, selamat siang. Oke, kami dari Humas akan menyampaikan informasi sedikit berkaitan dengan kerjasama kita, dalam hal ini SMA Fransiskus dengan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Bapak Ibu yang terkasih, pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu yang memberikan
kesediaannya untuk dididik di SMA Fransiskus. Tentu harapannya adalah berbeda-beda dari orang tua satu dengan orang tua yang lain. Ada yang berorientasi untuk masuk perguruan tinggi negeri dan ada yang swasta juga. Tapi kenyataannya memang sekolah-sekolah swasta juga sudah banyak sekolah yang bonafit. Bapak Ibu yang terkasih, berkaitan dengan kerjasama ini, kami sekolah itu jelas yang pertama bekerjasama dengan perguruan tinggi swasta. Jadi kami selalu mengadakan pameran pendidikan atau edufair setiap tahun. Nah, kebetulan selama pandemi ini kami pameran pendidikannya melalui online. Jadi kalau tatap muka sebelumnya perguruan tinggi hadir di sekolah kita. Tetapi selama pandemi ini dilakukan secara daring atau online. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih, perguruan tinggi negeri. Kami menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi negeri itu dengan metode satu melalui SMPTN, SBMPTN, jalur mandiri, jalur bakat dan seni. Khusus yang nomor 1 itu kita fasilitasi dengan sistem SMPTN. Dengan SMPTN, Bapak Ibu. Nah, tahun ini bahwa sekolah kita SMA Fransiskus itu ada 45% siswa kita dari siswa yang ditentukan itu lolos SMPTN 2021. Nah, SMPTN-nya mana saja? Ini saya contohkan di Lampung, Universitas Lampung, Institut Teknologi Sumatera, ITERA, kemudian Universitas Negeri Yogyakarta, kemudian kalau fakultasnya itu ada Fakultas Kedokteran, Teknik, Fisipol, Hukum, FKIP, Bisnis, dan Ekonomi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, untuk menyiapkan putra-putri Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu dari awal, dari pertama ini kelas 10 harus bisa mensiasati dan memberikan motivasi putra-putrinya supaya apa? Supaya nanti kelak di kelas 12 itu dengan mudah memilih perguruan tinggi yang diinginkan. Nah, caranya bagaimana? Caranya bisa saya sampaikan sedikit. Nah, berkaitan dengan proses SMPTN, Bapak Ibu yang terkasih. Nah, berkaitan dengan proses SMPTN, kita bisa lihat di sini. Berkaitan dengan SMPTN tahun lalu, saya sampaikan prosesnya bagaimana. Nah, untuk yang tahun lalu, itu ada beberapa hal. Ini bisa dilihat Bapak Ibu. Saya masuk di bagian ini aja. Nah, ini jalur dan kuota. Bapak Ibu bahwa SMPTN itu jalurnya itu 20%, kemudian SBMPTN itu 40%, seleksi mandiri 30%. Jadi kalau kuotanya misalnya Fakultas Kedokteran Unila misalnya ada 100, berarti 20 itu yang direbutkan melalui SMPTN, kemudian 40 kursi itu melalui SBMPTN, kemudian 30 kursi melalui seleksi mandiri. Nah, itu gambarannya. Nah, kemudian khusus yang SMPTN, Bapak Ibu, apa SMPTN? Mungkin kalau zaman Ibu itu dikenal dengan Spenmaru, PMDK. Jadi anak-anak diberi kesempatan mendaftar perguruan tinggi negeri tanpa melalui tes. Jadi tanpa melalui tes. Jadi dasarnya apa? Dasarnya hanya nilai, ya, hanya nilai. Ya, inilah yang sering anak-anak diminati karena memang berdasarkan nilai. Kemudian berikutnya SMPTN tahun ini. Nah, persyaratan sekolah. Sekolah kita ada di akreditasi A. Akreditasi A berarti 40% terbaik di sekolahnya, Bapak Ibu. Jadi sekolah kita ini akreditasinya A. Nilainya berapa? Nilainya 96, Bapak Ibu, sekolah kita. Memang hampir sempurna. 4 lagi udah full 100%. Jadi sekolah kita itu sudah 96. Jadi kurangnya hanya 4. Kemudian
siswa, persyaratan peserta atau siswa. Nah, siswa tentu di sini adalah siswa yang memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing perguruan tinggi negeri. Jadi sekolah kita itu nanti akan dilihat kuotanya 40%. 40% ini bukan diterimanya ya Bapak Ibu. Artinya bahwa siswa kita kalau IPA-nya ada 100 anak, maka 40% dari anak itulah yang berhak mendaftar. Baru mendaftar, belum diterima ya Bapak Ibu. Jadi berhak mendaftar. Jadi kalau total anak IPA-nya 100, berarti ada 40 anak itu berhak untuk mendaftar. Kemudian, nah ini syarat mendaftar apa? Nah ini yang paling penting Bapak Ibu. Pemeringkatan siswa dilakukan oleh sekolah yang pada dasarnya memperhitungkan nilai mata pelajaran sebagai berikut. Nah itu tadi. Jadi 40 kursi itu sama aja ranking 1 sampai 40. Itu yang berhak mendaftar. Ya, ranking 1 sampai 40 berhak mendaftar. Kemudian nilai yang dilihat itu dari semester 1 sampai semester 5. Ya, nilai yang dilihat semester 1 sampai 5. Ya, kemudian ya, nilai apa? Nilai yang dilihat untuk IPA. Matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, dan biologi. Mohon maaf Bapak Ibu, jadi memang kenyataannya pemerintah itu melihat ya dan memberi kesempatan kepada anak-anak kita, khususnya yang nilai matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, dan biologi, yang nilainya bagus itu berhak untuk mendaftar melalui SNMPTN. Jadi tentu kita harapkan putra-putri Bapak Ibu belajarnya tentu porsinya lebih kalau pengen mendaftar lewat SNMPTN. Porsinya lebih di mana? Di bidang studi, yaitu tadi matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, dan biologi. Dan itu nilai semester 1 sampai 5. Semester 1 sampai 5. Jadi selama daring ini jangan berasumsi bahwa nilainya itu tidak ada artinya. Justru nilainya itu sangat berarti kalau putra-putri Bapak Ibu berminat masuk perguruan tinggi negeri maupun swasta. Khususnya yang negeri itu melalui SNMPTN. Karena nilai yang digunakan 6 mata pelajaran tersebut dari semester 1 sampai 5. Ya. Demikian Bapak Ibu berkaitan dengan informasi kerjasama ya pihak sekolah dengan perguruan tinggi yang diharapkan nanti setelah putra-putri Bapak Ibu lulus bisa memilih perguruan tinggi yang menjadi impian dan harapannya pada saat masuk kelas 1 ini di SMA Fransiskus. Demikian dan terima kasih. Waktu dan tempat kami kembalikan ke Pak Domi. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Salib yang telah memberikan pemaparan tentang hubungan sekolah kita dengan universitas-universitas, tentang kelulusan, tentang peringkat sekolah kita, akreditasi sekolah kita. Ibu Bapak, marilah kita mengikuti acara berikutnya, yaitu tentang kesiswaan, hubungan siswa dengan guru, dan sebagainya, yang akan dipaparkan oleh Bapak I. Nengah Suwirya. Kami persilakan bagi Bapak Nengah untuk memberikan pemaparan. Baik, terima kasih Bapak Domi dan suster Bapak Ibu semuanya, serta yang saya hormati Bapak Ibu orang tua murid kelas 10 tahun pelajaran 2021-2022. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Semoga Bapak Ibu semuanya yang berada di rumah maupun berada di lingkungan sekolah dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat dalam restu yang Maha Kuasa. Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit tentang tata tertib yang akan kami berlakukan di SMA Fransiskus, begitu juga dengan aturan-aturan yang Bapak Ibu terapkan untuk anak Bapak Ibu di rumah.
anak-anak Bapak Ibu semuanya, dan ini yang nanti akan disampaikan ke anak-anak Bapak Ibu semua bahwa untuk tata tertib ini berlaku kurang lebih dalam 1 tahun. Nanti akan dievaluasi tahun berikutnya. Seperti itu terus mengikuti. Jadi tujuan dari tata tertib yang diberlakukan di sekolah ini adalah untuk mewujudkan suasana yang nyaman, damai, penuh dengan keharmonisan. Karena di sekolah kita ini adalah sangat heterogen atau beragam sekali. Baik itu dilihat dari sukunya, agamanya, golongan, adat istiadatnya, semua lengkap di sini. Seperti itu. Berikutnya, adapun dari prinsip penerapan dari tata tertib itu adalah hanya sebagai alat bantu Bapak Ibu semuanya. Seperti Bapak Ibu di rumah memberikan aturan, membuat aturan, itu kan hanya alat bantu agar anak kita nantinya kelak menjadi anak yang berguna bagi bangsa, negara maupun agama, yang setidaknya tidak mengecewakan kedua orang tua, seperti itu. Seperti itu. Dan berikutnya, anak-anak sekalian dan untuk Bapak Ibu orang tua yang di rumah yang saya hormati, aturan-aturan yang akan diterapkan di SMA Fransiskus ini terus mengalir, terus berjalan seiring waktu, apalagi di zaman sekarang di masa pandemi. Di masa pandemi ini akan terus berubah. Seperti apa yang dilakukan, kita lihat ke arah ke alfa Bapak Ibu, kehadiran, misalkan kehadiran. Kehadiran Bapak Ibu secara normal memang di aturan itu 3 kali terlambat itu akan dipanggil orang tua. Terus gimanakah di masa pandemi? Nah nanti misalkan di masa pandemi 3 kali tidak ikut meeting, nah itu tidak akan dipanggil tapi akan dikomunikasikan, akan ditelepon anaknya, akan ditelepon orang tuanya bahwa putra-putri Bapak Ibu tidak mengikuti proses KBM sudah 3 kali. Bahkan di masa daring ini tidak sampai 3 kali, bahkan sekali tidak masuk, besoknya sudah ditelepon, kemanakah ini, apakah masalahnya. Nah itu akan dicari apakah sinyal, kuota, atau posisi lagi di mana, nah, itu akan dipelajari. Seperti itu 3 kali. Misalkan kalau sudah 4 kali dia tidak hadir dalam meetingnya atau kehadiran luringnya nanti, nah itu diakumulasi akan dijadikan 1 alfa. Tapi mudah-mudahan ini tidak akan terjadi karena kita sudah mengingatkan terus. Nah itu nanti tugas dari wali kelas selaku wakil Bapak Ibu di rumah, dipercayakan ke wali kelas yang di sekolah. Makanya dari itu wali kelas itu sudah membuat 2 grup. 1 grup untuk orang tua untuk berkomunikasi secara langsung, yang kedua itu grup anak. Jadi apapun aturan, keputusan dan sebagainya, surat-surat dan sebagainya itu akan dikirim ke 2 grup tersebut. Orang tua akan menerima, anak juga akan menerima. Seperti itu. Dan untuk alfa Bapak Ibu secara aturan baik daring maupun luring itu maksimal itu 7 dalam 1 semester. Itu 7 dalam 1 semester. Kalau dia tatap muka dia jelas kehadirannya bisa kita lihat, tetapi kalau dia daring yang tadi yang saya bilang di meeting atau proses KBM. Seperti itu, nanti kita akan hitung berapa kali tidak ikut KBM dalam suasana yang daring. Mudah-mudahan ini juga tidak terjadi. Ini kan hanya aturan. Aturan perlu untuk menekan, mengkoordinir anak-anak biar mengikuti tingkat kedisiplinan. Karena kalau dia sudah terdisiplin dari awal, untuk selanjutnya akan lebih mudah. Seperti itu kurang lebih. Kita lihat berikutnya, Bapak Ibu yang saya hormati. Bagi Bapak Ibu yang sudah berulang kali anaknya dipercayakan di SMA Fransiskus, inilah seragam-seragam yang digunakan. Kalau hari Senin itu putih abu-abu, ini seragam nasional. Kalau yang hari Selasa dan Rabu itu adalah ini ciri khas Fransiskus. Ya, batik merah, ini salah satu yang kita pakai. Nanti di rumah secara daring dan sebagainya nanti akan dibuat aturannya. Hari Senin, Selasa apakah seperti ini nanti akan ada menyusul surat khusus. Kita lanjutkan terus yang berikutnya di hari Kamis itu menggunakan batik. Itu ada batik yayasan Bapak Ibu ini semua
seperti ini. Terus untuk hari Jumatnya, karena ada pelajaran pramuka wajib, makanya pramuka itu adalah seragam yang utama, wajib digunakan. Nah, kalau proses KBM tidak perlu menggunakan asduk atau topi atau peci dan sebagainya, cukup seragam pramuka. Tetapi nanti kalau ada kegiatan pramuka wajib pas perwalian, jadi putra-putri Bapak Ibu di rumah, biarpun secara daring, dia akan menggunakan seragam lengkap. Ada topinya, ada asduknya atau dasinya. Makanya putra-putri Bapak Ibu wajib memiliki kelengkapan pramuka, biarpun toh itu masih daring, karena itu akan digunakan pas materi ekstrakurikuler pramuka wajib. Itu rencananya 1 bulan sekali minimal dalam perwalian. Sekian. Dan untuk pakaian sekolah seperti sepatu, ikat pinggang, dan sebagainya sudah diatur. Kita lihat yang langsung dari gambarnya. Kalau untuk sepatu Bapak Ibu, diusahakan itu semuanya dia harus hitam. Dia harus hitam. Ini kurang lebih contohnya. Begitu juga dengan ikat pinggang. Ikat pinggang itu nuansanya semuanya hitam. Jadi untuk tidak membedakan, kalau dia boleh warna-warni itu sangat jelas sekali bahwa ini yang mahal, ini dia agak murah itu kelihatan, tapi nuansanya hitam, hal-hal tersebut tidak terlalu kelihatan. Kalau untuk kaos kaki Bapak Ibu, kaos kaki itu kan sudah dikoordinir, bahkan sudah dikasih dari sekolah. Seperti itu. Nah, untuk kaos kaki yang putih itu yang tulisannya FM dipakai dari hari Senin sampai hari Kamis. Sedangkan untuk hari Jumat itu kaos kaki yang FM berwarna hitam. Nah, itu nuansa seragam pramuka. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, yang terkasih, yang tetap setia mengikuti proses ini, untuk perhiasan Bapak Ibu yang berbentuk bando, cincin dan sebagainya seperti anak pang model seperti itu tidak diizinkan. Apalagi kita masih dalam proses pendidikan. Biar anak kita nanti mengarah, harapan kita kan semuanya anak kita ke jalan kebaikan, jalan kebenaran. Jadi perhiasan yang berbentuk tidak sewajarnya untuk sekolah, nah itu tidak kami izinkan untuk dipakai kalau nanti sudah luring. Saya juga nggak tahu, mudah-mudahan di rumah juga antara aturan di sekolah dengan aturan di rumah itu sinkron, tidak jauh berbeda. Biarpun beda kan itu namanya otonomi dari masing-masing keluarga. Kita lihat yang berikutnya. Dan untuk HP Bapak Ibu di zaman modern sekarang ini, apalagi anak-anak zaman milenial, itu HP boleh dibawa. Nah, itu akan dikoordinir oleh perangkat kelas. Nah, kalau HP itu dibawa, kalau tidak difungsikan dalam proses KBM, itu akan dititipkan di kantor. Ada tempatnya. Tetapi kalau nanti dipakai dalam proses KBM, nah itu akan diambil. Nah, siapakah yang mengkoordinir? Yang koordinir adalah guru bidang studi yang pelajaran itu menggunakan handphone karena mencari sesuatu atau pembahasan apa untuk pengayaan dan sebagainya. Seperti itu. Tetapi nanti kalau dia sudah luring atau tatap muka, HP itu kalau ada misalkan yang membawa ke dalam kelas itu tidak diizinkan. Tapi kalau ada yang bawa dan tanpa izin, itu akan kami tahan. Berarti dia melanggar aturan. Kurang lebih 2 minggu baru bisa diambil. Boleh anaknya ngambil sendiri, tapi dengan waktu 2 minggu. Nah, inilah aturan untuk menekan. Kalau dibebaskan menggunakan HP dan membawa HP tanpa kita atur, nah itu dia takutnya terlalu asik dengan gadgetnya, dengan HP-nya dan lupa dengan pelajarannya. Ada waktu-waktu menggunakan HP. Oke, kita lihat yang berikutnya. Inilah Bapak Ibu contoh tempat penitipan HP yang dikoordinir oleh sekolah. Dan itu ada tempat-tempat dari seluruh kelas 10, kelas 11, kelas 12, dan itu tempatnya ada di kantor bendahara. Nah, ini yang mengkoordinir adalah perangkat kelas. Perangkat kelas itu akan bergiliran, siapa pagi yang mengambil, siapa yang siang akan mengembalikan kotaknya. Seperti itu terus. Nah, ini untuk melatih kedisiplinan. Karena di zaman sekarang kan anak-anak sekarang ini, apalagi di zaman daring ini, HP itu seperti pacarnya kurang lebih ya, sangat setia menemani dimanapun. Kadang-kadang ke kamar mandi bawah, tempat tidur di sebelahnya ada HP dan sebagainya. Nah, untuk di sekolah kalau dia udah tatap muka, nah nanti kita agak rem sedikit penggunaannya. Terus
siswa itu memang dilarang merokok. Begitu juga mungkin aturan Bapak Ibu di rumah itu. Anak-anak sebisa mungkin diusahakan. Apalagi sekarang ada namanya rokok elektrik. Itu memang keren, baunya wangi, tapi harganya luar biasa mahal. Itu kami tidak izinkan berada di lingkungan sekolah, di dalam sekolah maupun lingkungan sekolah. Mudah-mudahan aturan ini juga sinkron, padu kami dengan Bapak Ibu di rumah. Apalagi dengan barang-barang terlarang, minuman keras, narkoba sejenisnya seperti itu sangat berbahaya. Karena anak di zaman sekarang kan informasi seperti itu kan mudah diakses dan bahkan belinya bisa lewat online. Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Seperti itu. Perselisihan Bapak Ibu yang saya hormati, apapun yang terjadi, entah itu tingkat tinggi, sedang, atau biasa, itu kita selesaikan sebisa mungkin kekeluargaan. Baik itu dia sudah tatap muka, atau mungkin sama dengan ibu yang di rumah. Kalau ibu menyelesaikan di rumah dengan anak, pasti dia menggunakan kekeluargaan. Itulah warisan leluhur kita yang kita akan terapkan di sekolah. Itu kita usahakan. Tetapi kalau itu tidak berhasil, kita akan gunakan aturan-aturan yang berlaku di sekolah, tata tertib, ada sanksi, ada peringatan, dan sebagainya. Itu akan terapkan. Tapi utamanya adalah proses kekeluargaan, itu yang kita utamakan. Seperti itu. Kita lanjutkan. Bapak Ibu, untuk kendaraan, apalagi anak-anak sekarang, kos itu tidak harus mencari sekolah terdekat atau kampus terdekat, karena anak-anak sekarang rata-rata sudah menggunakan kendaraan, bahkan itu motor atau mobil. Nah, kalau untuk motor, yang penting ada surat-surat kelengkapannya. Bahkan kalau bisa sudah punya SIM. Itu kan aturan lalu lintas dari kepolisian. Yang lebih penting lagi, knalpot itu jangan dirubah dari produk aslinya. Yang jadi knalpot racing. Nah, inilah yang akan membuat risuh bagi lingkungan di sekolah kita. Nah, anak-anak misalkan knalpot racing dan dia keluar mendengung, wah dari anak mana tuh gitu. Makanya sekali lagi untuk knalpot racing tidak diizinkan digunakan. Bahkan secara aturan kepolisian pun kan tidak diperbolehkan sebenarnya. Begitu juga dengan aturan di sekolah untuk menjaga lingkungan sekolah di dalam maupun di lingkungan di luar. Kita saling menghargai dan menghormati dimanapun kita berada. Seperti itu untuk kendaraan. Dan ini adalah areal parkir kendaraan depan dan belakang Bapak Ibu. Di depan itu ada di kendaraan mobil, itu sebagian besar mobil. Nah, untuk motor itu ada di belakang, di kebun belakang sekolah itu ada taman karakter, di situ disiapkan tempat parkir. Nah, itu motor. Jadi sudah kita koordinir di mana posisi mobil, di mana posisi motor gitu. Nah, bahkan alurnya kita lihat berikutnya. Tentang alurnya masuk itu juga sudah ditentukan. Seperti itu. Ini tadi kalau untuk pakai kendaraan mobil itu perlu surat Bapak Ibu semuanya. Kenapa perlu surat? Karena kadang-kadang mobil bagi anak usia SMA apalagi kelas 10 kan belum diizinkan sebenarnya. Makanya kalaupun ada yang bawa mobil nanti kita akan koordinir, nanti sekolah akan mengeluarkan surat. Surat nanti yang tanda tangan di sana adalah siswa bersangkutan, orang tua dan kepala sekolah yang mengetahui. Nah, surat itu saya akan arsipkan dan Bapak Ibu juga pegang. Kenapa? Karena setiap bulannya dari Babin Kamtipmas dan Babinsa biasanya dia ngecek ke lingkungan sekolah. Berapa kendaraan sekarang berada di SMA Prasiskus selama pembelajaran ini, seperti apa kondisinya itu akan cek. Makanya saya harus membuat rekapan berapa pengguna mobil dan itu butuh surat, berapa pengguna kendaraan, yang sudah punya SIM berapa, dan itu sering ditanyakan. Nah, itulah makanya kita terus bekerja sama dan bekerja sama untuk hal ini demi kebaikan anak kita ke depannya. Dan ini adalah jalur untuk masuk pagi kendaraan Bapak Ibu semuanya. Ini dari jalur dekat kantor peternakan atau kantor pengadilan dan kantor partai PKS. Di sana ada pintu gerbang khusus. Jadi pagi kalau Bapak Ibu mengantar yang pakai motor atau anak yang pakai motor bisa masuk lewat jalur ini. Tetapi kalau yang diantar pakai mobil bisa langsung di jalur utama di Jalan Bumi Manti 2.
Bagi Bapak Ibu putra-putri sudah berkali-kali dipercayakan kami sudah tidak asing sebenarnya. Seperti itu, bahkan di belakang ini ada taman-taman karakter, bahkan taman yang lumayan indah untuk kita lihat. Dan ini adalah tempat-tempat putri Bapak Ibu, putra Bapak Ibu untuk beristirahat dikala sudah jam istirahat pertama, 1, 2, 3 ada istirahat, nanti jam 12 ada istirahat lagi. Inilah tempat-tempatnya. Ini ada di belakang di belakang sekolah, di kebun sekolah atau kebun karakter. Di sana disiapkan sudah tempat-tempat khusus, boleh dia di gazebo-nya, di halamannya, bahkan di pinggir-pinggir kolam. Di sana ada 5 rumah karakter dari berbagai daerah di Indonesia. Dan itu tempat beristirahat biar merasa nyaman, tenang, dan damai. Dan siap untuk mengikuti proses KBM berikutnya. Seperti itu. Dan terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti proses ini. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan memperkenalkan beberapa eskul yang diterapkan di SMA Fransiskus. Dan siapakah pembinanya? Ada pembina dari guru itu sendiri, ada pembina yang dari luar. Nah, kita lihat, kita saksikan, dan sekali lagi terima kasih banyak sudah mengikuti proses ini. Inilah aturan nanti yang kita terapkan. Mohon motivasi untuk anaknya dan mohon doa restu agar semua program ini, program sekolah dan keinginan Bapak Ibu untuk putra-putrinya berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih. Salam sehat untuk semuanya. Tabik pun. Ya pun. Tanamkanlah nilaiku Taman Fransiskus, masukkanlah dalam diri kita sendiri, amalkanlah dalam hidup sehari-hari, menjadi semangat dalam perjumpaan. Cinta kasih Allah yang penuh kerahiman, cerdas, jujur, toleransi, dan disiplin tertanam kuat dalam diriku, jadi budaya karakter kita, pribadi unggul generasi bangsa Indonesia.
nilai-nilaiku tanam Fransiskus. Masukkanlah dalam diri kita sendiri, amalkanlah dalam hidup sehari-hari, menjadi sinar dalam perjumpaan. Cinta kasih Allah yang penuh kerahiman, cerdas, jujur, toleransi, dan disiplin tertanam kuat dalam diriku, jadi budaya karakter kita, pribadi unggul generasi bangsa Indonesia. Cinta kasih Allah yang penuh kerahiman, cerdas, jujur, toleransi, dan disiplin tertanam kuat dalam diriku, jadi budaya karakter kita, pribadi unggul generasi bangsa Indonesia. Indonesia, Indonesia. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Nengaswirya yang telah memberikan informasi tentang perilaku dan sikap-sikap yang seharusnya dilakukan oleh murid-murid sekolah kita, terlebih ketika nanti pada akhirnya kita bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar offline atau secara langsung. Baiklah Ibu Bapak, sekarang kita akan memasuki program di mana kami memberikan kesempatan kepada Ibu Bapak semua untuk memberikan pertanyaan baik kepada kepala sekolah ataupun kepada wakil kepala sekolah, kurikulum, humas, dan kesiswaan. Kami akan membuka 2 termin, masing-masing termin akan kami buka untuk 2 pertanyaan. Kami persilakan untuk mengangkat aplikasi, mengangkat tangan di aplikasi di Zoom tersebut. Ya, untuk open mic, Ibu Bapak, bagi atau ada yang mau langsung, kami buka untuk 2 termin. Termin pertama 2 pertanyaan, termin kedua 2 pertanyaan. Kami persilakan langsung saja yang akan bertanya untuk open mic. Bapak Nathanael, kami persilahkan Bapak untuk open mic. Bapak akan bertanya kepada siapa? Open mic-nya dulu Bapak. Bapak Nathanael. Ya, selamat pagi, Shalom. Ya, kedengaran, Nak? Silakan Bapak ingin bertanya kepada siapa? Ya, saya nggak bertanya, Pak. Silakan lanjutin, Pak. Saya bisa dimengerti lah, Pak. Oh, tidak jadi bertanya, tidak apa. Ada, terima kasih Bapak Nathanael. Ada Ya. dari Ibu Bapak yang lain yang ingin bertanya? Saya Pak, boleh? Dari siapa? Dari mamanya Alfreda. Oh ya, silakan Ibu ingin bertanya kepada siapa? Bagian apa ya, saya juga bingung. Saya mau menanyakan ini aja sih Pak. Langsung saja tanya Ibu, nanti kami arahkan. Untuk ini Pak, untuk apa sih ketentuan buku tulis? Oh, tentang buku-buku cetak Ibu ya? Ada ketentuan khusus dari sekolah, karena kan memang buku tulis itu ada 2 jenis ya Pak, yang normal biasa sama yang ukuran lebih besar yang box itu. Apakah ada ketentuan khusus dari sekolah harus pakai yang mana? Sama satu lagi ini sih Pak, untuk materi hari ini apakah boleh di-share di grup gitu loh Pak, biar orang tua bisa lebih paham untuk mempelajarinya. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Bu. Pertanyaannya kami simpan dulu. Kami buka satu lagi pertanyaan.
sebelum kami jawab, ada lagi yang ingin bertanya? Saya Pak. Izin Pak bertanya. Dari siapa? Dari namanya Gusti Ayu Pak. Oke Ibu, silakan Ibu. Pak, kan aplikasinya tadi menggunakan Microsoft Office 365 ya. Iya betul Di Ibu. moda daringnya nanti tatap mukanya pakai tim ya. Iya Di Ibu. dalamnya ada tim ya. Yang saya tanyakan Pak, kalau mau nginstal di laptop itu bisa menginstal Microsoft Office 365 itu RAM-nya berapa Pak? Ininya. Oke Ibu, terima kasih. Ya. Ya, terima kasih atas Ibu berdua yang telah memberikan pertanyaan. Akan kami jawab. Pertama mungkin dari Bapak Widi. Kami persilakan Bapak Widi untuk menjawab. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya terkait dengan buku tulis. Ya, memang di SMA ini, Bapak Ibu, untuk ketentuan buku tulis itu secara baku tidak ada. Jadi mau menggunakan yang lebar, mau menggunakan yang kecil itu tidak ada. Hanya memang Bapak Ibu guru mata pelajaran sesuai dengan kepentingannya masing-masing, sesuai dengan kebutuhannya di mata pelajaran yang dimaksud, itu biasanya memberikan informasi langsung kepada siswa-siswinya. Jadi kalau ditanya bukunya harus seperti ini, maka sekolah tidak membuat keputusan terkait dengan buku tulis. Begitu Ibu. Semoga ini bisa membantu. Nanti teknis kalau memang ada guru yang meminta pasti akan dikomunikasikan lebih lanjut dengan putra-putri Bapak Ibu. Terima kasih. Saya kembalikan. Ya, saya perkenalkan diri dulu. Saya Adi. Saya di sini sebagai penanggung jawab dari aplikasi Office 365 SMA Franciscus. Pertanyaan dari Gusti Ayu. Untuk tahun pembelajaran tahun ajaran baru ini, tetap kami akan menggunakan Office 365. Jadi besok secara teknis, anak-anak dari Bapak Ibu sekalian akan diberikan arahan pada saat MPLS. Di situ untuk RAM-nya sendiri itu dianjurkan untuk laptop yang mumpuni, artinya misalnya di atas 3 giga. Nah, kalau misalnya di rumah hanya ada notebook, bagaimana Pak? Notebook bisa, tapi saya rasa tidak disarankan menggunakan notebook karena nanti akan membuat notebooknya itu sedikit lemot. Mungkin Bapak Ibu yang menggunakan laptop itu tidak bermasalah. Laptop itu yang laptop yang besar, bukan yang laptop yang kecil. Kemudian bagaimana jika di rumah tidak ada laptop, tidak ada notebook, HP bisa. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi Microsoft Teams yang ada di Play Store, bisa di-download di situ aplikasi Microsoft Teams-nya. Nanti Bapak Ibu akan diberikan akun anaknya. Jadi nanti ketika masuk akun itu, anak Bapak Ibu sudah ada beberapa mata pelajaran di situ, tinggal siap mengikuti saja. Untuk simulasi dan penjelasannya besok akan dijelaskan pada saat MPLS. Begitu, Ibu. Terima kasih kepada Bapak Widi dan Bapak Adi yang telah memberikan jawaban. Semoga memuaskan. Jikalau Ibu Bapak tadi kurang puas, bisa menitipkan pertanyaan kepada anaknya tentang hal yang ditanyakan tadi di acara MPLS yang akan kami lakukan secepatnya besok. Baiklah Ibu Bapak, kita masuki termin yang kedua. Ini dari ibu-ibu tadi yang bertanya. Mungkin ada bapak-bapak yang bertanya. Kami buka untuk 2 pertanyaan. Kami persilahkan. Halo. Ya, silahkan. Open mic-nya Bapak. Terima kasih, ya, Pak. Silahkan Bapak. Terima kasih, Pak.
Bapak Handoko, silakan. Iya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Selamat pagi, Shalom. Saya Handoko, orang tua dari Judika dari Ampat. Pak, saya ingin mendapatkan lebih jelas tentang apa tadi itu di kurikulum dijelaskan tentang lintas minat. Nah, kalau seandainya anak saya itu IPA, lintas minat tentu saja pelajarannya itu kemungkinan nanti mengambil salah satu pelajaran dari IPS. Nah, yang saya pikirkan adalah apakah lintas minat itu memang betul-betul minat dari pemilihan pelajaran itu, apakah memang betul minat dari anak. Nah, jika demikian, tentu saja anak saya belum mempunyai suatu gambaran yang cukup tentang pelajaran itu yang akan diambil jika dia itu akan mengambil IPS. Nah, ini yang saya khawatirkan karena mungkin akan lebih sangat baik jika pelajaran lintas minat yang diambil dari IPS itu juga akan ada mendukung dari pelajaran yang IPS, apalagi itu jika dikaitkan dengan minatnya di masa depan. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Handoko yang telah memberikan pertanyaan tentang lintas minat, nanti akan dijawab oleh Bapak Widi. Kami buka pertanyaan terakhir. Ada bapak-bapak yang mau bertanya atau ibu lagi? Saya izin. Iya, dari Bapak siapa? Halo, Pak. Dibuka, ibu, dari ibu. Buka mic-nya, Bu. Sudah izin. Ibu siapa? Bu Titi. Ibu Gusti, silakan. Oke, selamat pagi. Izin bertanya. Ini masalah tentang perizinan untuk waka kesiswaan. Saya kurang paham untuk perizinannya ini. Saya ingin mengetahui bila anak kami tidak mengikuti dalam pembelajaran untuk 1 hari. Ibu, tolong maaf, ya, suaranya diperkeras lagi, Ibu. Oh, ya. Mungkin dikencangkan volume suara Ibu. Untuk izin tidak hadir dalam 1 hari itu diperbolehkan atau tidak, soalnya kan kami nanti ada hari raya yang tidak sesuai dengan kalender, tidak ada tanggal merahnya. Itu untuk perizinannya itu bagaimana Pak? Itu dihitung dalam 1 hari atau untuk pertatap muka hitungannya jatuhnya? Terus masalah kurikulum itu tadi kan dibilang berdasarkan kurikulum 13. Kalau berdasarkan kurikulum 13 kan tadi jumlah mata pelajarannya itu 46 jam, sedangkan tadi waka kurikulum menggunakan, setahu saya itu kurikulum darurat ya, yang menggunakan 36 jam ya Pak ya. Nanti saya mohon diberikan jadwal untuk program yang 36 mata pelajarannya dalam 1 minggu itu. Terima kasih, hanya itu Pak. Sudah Ibu? Sudah. Oke. Baik, Ibu akan menanyakan tentang hari raya dan perizinan yang berhubungan dengan hari raya. Baiklah, akan dijawab langsung oleh Bapak Widi dan dilanjutkan dengan Bapak Nengah. Mungkin bisa berbarengan Bapak berdua, silakan. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Handoko. Gimana kabarnya Pak Handoko? Sehat ya? Terkait dengan pertanyaan bahwa pelajaran lintas minat putra atau putri Pak Handoko ini pasti ada di kelas 10 IPA. Nah, untuk lintas minat, saya ketika berbicara soal peraturan, maka idealnya memang siswa itu diberi kesempatan memilih
sendiri-sendiri kemudian sekolah memfasilitasi. Itu kalau kita bicara ideal. Bapak Ibu yang terkasih, mohon izin saya juga bertanya kepada teman-teman dari SMA-SMA lain, bahkan untuk hampir yang saya ketahui, memang untuk yang khusus ini ada sedikit kerumitan. Kenapa? Karena sekolah ketika membuka selebar-lebarnya pasti harus siap dengan sumber daya yang ada di sekolahnya. Oleh karena itu, untuk SMA Fransiskus, kami mohon maaf, belum bisa memberikan kesempatan selebar-lebarnya anak yang memilih, tetapi sekolah, dalam hal ini pihak sekolah, memberikan lintas minat, yaitu untuk informatika dan bahasa Inggris. Sekali lagi, kalau ini dianggap sebagai satu kelemahan atau kekurangan, saya mohon maaf, tetapi ini supaya semua kegiatan atau aktivitas yang ada di sekolah ini nanti bisa berjalan dengan baik. Saya rasa itu Pak Handoko, mudah-mudahan bisa dipahami, atau memang kalau ada yang ingin didiskusikan, saya persilahkan. Bagaimana Pak Handoko? Mohon maaf Pak, karena sih terputus, jadi saya tidak bisa menangkap semua dari, tapi saya bisa mendapatkan sebuah gambaran tentang penjelasan tadi untuk formula yang tepat untuk anak-anak kita dalam hal ini. Saya kira begitu Pak, terima kasih. Mohon maaf Pak, bisa diulang karena ini suara yang kami dengar agak putus-putus. Halo Pak, memang sama Bapak, saya juga mendengar putus-putus tadi dari penjelasan Bapak. Baik Pak, saya ulangi lagi. Untuk lintas minat di SMA Fransiskus, itu yang kelas 10 saat ini adalah untuk pelajaran informatika dan pelajaran lintas minat bahasa Inggris. Jadi anak-anak nanti di pelajaran bahasa Inggris ada namanya pelajaran bahasa Inggris wajib dan pelajaran bahasa Inggris lintas minat atau bahasa dan sastra Inggris. Begitu Pak. Baik Pak, terima kasih penjelasannya. Saya kira saya mendapatkan gambaran yang baik untuk terutama anak saya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Handoko. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya. Untuk pertanyaan berikutnya akan dijawab Pak Nengah. Silakan Pak Nengah. Baik, terima kasih untuk Ibu Gusti atau Bapak Ibu orang tua kelas 10 yang saya hormati. Tadi pertanyaan apakah boleh izin pas hari-hari raya besar keagamaan. Seperti itu. Bapak Ibu, disinilah kita tingkatkan tingkat toleransi. Karena sekolah kita siswanya sangat-sangat heterogen. Kita menghormati, kita menghargai semua aktivitas keagamaan. Dengan catatan, karena kita ini kan masih daring, mohon yang mengizinkan, yang memberikan izin dari rumah itu adalah orang tua yang menelpon atau mengecat ke wali kelas masing-masing. Guru bahwa yang izin, misalkan Joko kelas ini karena merayakan hari raya apa, seperti itu diizinkan Bapak Ibu semuanya, itu kita hormati semua, yang penting dengan catatan orang tua langsung yang memohon izin, dan izin itu tidak harus dia berbentuk surat, karena kita kan daring ya, kita gunakanlah teknologi ini, bisa Bapak Ibu menelpon, minimal yang ngechat lah ke wali kelas, karena Bapak Ibu kan sudah ada grup ke wali kelas masing-masing. Jadi diizinkan.
Tetapi kalau hanya dari anak, kami akan meragukan apakah iya ini benar izin, apakah iya orang tuanya sudah tahu. Maka dari itu, untuk meyakinkan yang paling benar itu adalah diusahakan dari orang tua. Demikian Ibu Gusti atau Bapak Ibu semuanya yang dapat saya jawab pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Gusti atas responnya. Masih menyisakan satu pertanyaan terkait dengan kurikulum 2013, jumlah jam belajarnya 46 jam ketika tatap muka dan menjadi 36 ketika daring. Kita mengenal ada istilah kurikulum COVID. Bapak Ibu yang terkasih, seperti yang ditegaskan oleh Mas Menteri, Mas Nadiem berkaitan dengan masa darurat ini, maka pihak sekolah diberi kewenangan untuk menentukan kurikulum atau beban belajar yang nanti akan diterapkan di sekolahnya. Mengapa dari 46 menjadi 36? Bapak Ibu yang terkasih, karena kita menggunakan daring dan otomatis pasti menggunakan kuota. Dan pasti banyak yang akan, maksud saya kuota yang digunakan ya tidak sedikit. Kalau kami paksakan 46, itu pasti nanti akan menambah permasalahan tersendiri. Sehingga kami sekolah menentukan 36 jam atau beban belajar dalam satu pekan, 5 hari. Mengapa 36, kok tidak 30, kok tidak 20, kok tidak 25? Bapak Ibu yang terkasih, hitung-hitungan angka 36 itu memfasilitasi semua pelajaran yang ada di dalam rapot. Sehingga kami menemukan formasi angka 36 itu dengan anak-anak akan belajar kurang lebih sampai jam 1. Selanjutnya ketika sudah melewati jam itu, menurut pengalaman kami itu sudah akan timbul kejenuhan yang luar biasa. Oleh karena itu, kami menentukan angka 36. Terkait dengan jadwal pelajaran yang 36, baik usulannya nanti akan kami susulkan, kami tambahkan, kalaupun tidak di dalam grup orang tua ini atau di dalam forum ini, saya akan menambahkan nanti di MPLS besok atau nanti saya kopikan, saya kirim melalui grup wali kelas masing-masing. Demikian Ibu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas responnya, atas pertanyaannya. Salam sehat untuk kita semuanya. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Widi dan kepada Bapak Nengah yang telah mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Bapak semua. Semoga bisa memuaskan. Namun demikian, jika Ibu Bapak merasa bahwa keterangan tadi atau masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan, mungkin bisa dititipkan ke anak-anaknya agar ditanyakan pada saat MPLS atau masa perkenalan lingkungan sekolah, sehingga nanti bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas lagi. Terima kasih Ibu Bapak, tibalah kita pada acara yang terakhir. Kita akan menutup semua rangkaian proses kita hari ini dengan berdoa. Sekali lagi, doa akan dilakukan dengan tata cara Katolik. Kami mohon dukungan doa dari Bapak Ibu yang beragama dan berkepercayaan lain. Kami persilakan Ibu Mary. Suster, Bapak, Ibu Guru, serta orang tua wali kelas 10, sebelum kita menutup pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semua untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan jiwa kita. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau hadir dalam pertemuan antara guru dengan para orang tua wali kelas 10. Semoga apa yang kami bicarakan, apa yang kami rancang dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kini Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Tetap lindungilah kami dimanapun kami berada. Semua doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu Mary yang telah menutup rangkaian program kita hari ini dengan doa. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya terhadap atensi yang luar biasa dari Ibu Bapak semua. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung sebagai keluarga besar SMA Fransiskus Bandar Lampung tahun ajaran 2021-2022. Salam Fransiskus. Berjiwa besar. Sampai jumpa. Tadi ternyata Bapak ini kedengeran ngomong.